Dari 1 juta ini untuk diketahui dari 19 negara yang tercatat memiliki kasus lebih dari 1 juta, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mendapat 1 juta itu dengan kapasitas testing yang rendah, yaitu 32 ribuan per 1 juta populasi. Artinya, berarti kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak, setidaknya 3 kali lipat dari kasus yang dilaporkan ini, atau sekitar 3 jutaan. Nah, artinya lagi, kapasitas 3T inilah yang penting sekali untuk dioptimalkan, ditingkatkan. Dan ini tidak harus sesuai dengan skala penduduk kita dan juga eskalasi pandemi. Karena bila tidak sesuai, maka kita akan tidak bisa memutus transmisi dari COVID-19 ini yang berpola eksponensial. Kita akan selalu berada jauh di belakang dari kecepatan virus ini menyebar, sehingga terlihat dari test positivity rate yang selalu di atas 20%, tren kematiannya juga selalu meningkat, dan ini hanya bisa kita lakukan dengan penguatan di strategi yang sangat fundamental 3T, perkuat dengan 5M-nya, ya, terutama batasi mobilitas dan juga jauhi mass gathering atau keramaian, dan lakukan PSBB pada wilayah yang berkecamuk seperti Jawa. Dan di luar Jawa, lakukan PPKM. Itu yang harus kita lakukan. COVID-19 tembus 1 juta, kita harus apa? Ini adalah Rose episode spesial Meet the Press, mempertemukan para pengambil kebijakan, yaitu para menteri dan pemimpin media massa. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Erik yang mengatakan soal vaksin itu adalah game changer. Sesungguhnya istilah ini dipakai oleh dunia termasuk WHO. Bagaimana vaksin atau pemberian vaksin pada setiap masyarakat di setiap negara itu diberikan adalah bagian dari pembalikan masalah. Saya ingin ke Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bung Anton Septian. Dalam editorial Anda justru mengkritik sesuatu yang banyak dari kita menyambut baik. Apa yang salah dengan selebrasi kedatangan vaksin dan vaksinasi oleh presiden, pejabat daerah, influencer? Apa yang salah dengan selebrasi ini? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, tidak bisa dimungkiri bahwa vaksin ini merupakan game changer ya, yang mana keberadaannya bisa mengubah situasi pandemi begitu ya. Namun kita melihat bahwa ada semacam kecenderungan ya dalam tanda petik perayaan yang berlebihan atas datangnya vaksin ya. Di mana Anda melihat berlebihannya? Penyambutan yang berlebihan, kemudian ada semacam vaksinasi pertama yang mengundang pesohor yang kemudian ternyata pesohor tersebut dikritik di medsos juga ya, karena setelah itu dia melakukan tindakan-tindakan yang mestinya tidak dilakukan seperti itu. Nah, di luar itu sebenarnya pada saat yang bersamaan ada 2 hal yang menjadi persoalan lah setidaknya. Pertama soal vaksinnya itu sendiri. Yang kedua adalah soal situasi yang terjadi sekarang. Dalam hal vaksin misalnya, ketersediaan soal vaksinnya sendiri ini masih menjadi tanda tanya ya, setidaknya sampai kemarin masih berupa komitmen-komitmen. Tadi Bu Retno mengatakan bahwa sekarang udah lebih dari itu langkahnya. Kita tidak lagi mengamankan komitmen, tapi sudah sampai memikirkan ke rantai distribusinya ya. Yeah. Persoalan kedua di masalah vaksin ini adalah masalah tanda tanya atau kesimpang siuran soal efikasinya begitu ya. Ini penting karena apa? Karena ini yang kemudian salah satu yang membuat masyarakat juga iya atau tidak untuk mau divaksinasi begitu ya, melihat angka. Bung Anton, saya harus menghentikan Anda di situ. Jadi Anda melihat ketika kedatangan vaksin itu ada selebrasi terlalu berlebihan, padahal Anda melihat ada hal yang lebih utama, yaitu ketersediaan vaksin, distribusinya, penyimpanan. Itu yang menurut Anda harus lebih penting untuk diutamakan. Satu lagi terutama soal situasi pandemi yang sedang kita hadapi ya, angka positif kasus yang meningkat dan yang salah satu indikasinya adalah penuhnya ruang perawatan di rumah sakit. Jadi beberapa provinsi lebih dari 70%, bahkan di Jakarta itu lebih dari 80% gitu. Nah ini semestinya yang menjadi fokus dalam hal penanganan pandemi ini. Daripada kedatangan vaksin dan vaksinasi itu sendiri. Vaksin bukan satu-satunya
jalan keluar dari pandemi ini. Yang kita hadapi di depan mata dalam jangka pendek adalah terjadinya lonjakan kasus, di mana terjadi darurat kesehatan ya, dalam hal ini fasilitas kesehatan yang terancam ambruk karena ruang perawatan yang semakin menipis seperti itu. Saya berikan kesempatan dulu pada Pak Erik untuk menjawab hal ini. Pak Erik, silakan Pak Erik. Terima kasih, saya rasa kritik dan sarannya sangat bagus. Tetapi mungkin kita tempatkan dengan posisi yang baik. Kalau dibilang itu selebrasi, kami dari pemerintah tidak melakukan itu untuk selebrasi. Karena justru yang kita lakukan kemarin itu justru menambah keyakinan daripada masyarakat bahwa vaksinasi ini aman. Karena memang ada kontroversi yang terjadi berdasarkan research yang ada di masyarakat kan. Dan kita juga pernah gagal vaksinasi. Ya, ini yang menjadi kendala, harus ada keyakinan bersama-sama. Dan tentu kalau kita lihat tuntutannya banyak juga. Misalnya, kenapa Bapak Presiden tidak divaksin duluan? Nah, itulah kenapa kita coba menjawab itu. Dan kami sendiri, tadi kita sudah sampaikan, apakah kami tidak melakukan hal-hal tersebut di atas? Tadi, kalau kita lihat situasi yang ada di Indonesia, kita kembali bukan membela diri, mohon maaf, tapi kondisinya kalau kita lihat di Amerika sendiri sekarang sudah 25,6 juta. Lalu di India 10,7 juta. Lalu di Brasil 9 juta. Tentu mohon maaf kita nggak ada membanding-bandingkan dengan lain. Tapi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini tadi yang sebelum saya sampaikan tidak sempurna, tapi kita berusaha keras. Negara hadir. Kita sejak dini mencari solusi, misalnya penambahan yang namanya kapasitas rumah sakit dengan adanya Wisma Atlet. Lalu kita membuat rumah sakit modular di Jakarta dan di beberapa tempat lainnya. Kita libatkan TNI. Kita juga terus menambah occupancy bed yang ada di rumah-rumah sakit. Dan Pak Menkes hari ini, Pak Budi Sadikin, itu sangat berusaha keras juga melakukan dorongan-dorongan kepada rumah sakit swasta yang selama ini mungkin juga tidak terinformasikan karena itu dia push lagi sekarang. Ditambah lagi juga dengan standarisasi pengobatan atau terapi penyembuhan yang selama ini juga belum ada obatnya, tapi kita mesti cari standarisasi itu. Ya. Obat-obat sendiri tentu berbagai macam-macam dan tentu ini yang harus menjadi koreksi kita. Semua obat-obatan yang ada masih impor. Apakah yang namanya Atempra, apakah yang namanya Remdesivir. Alhamdulillah Favipiravir atau kata-kata kerennya Avigan kita udah bisa buat sendiri. Tapi inilah yang kenapa tadi saya bilang negara hadir. Negara bekerja keras. Kami di kementerian bekerja 24 jam. Apakah sempurna? Mohon maaf, pastinya tidak. Tapi kami berusaha bergotong royong, dan itulah kenapa juga tidak mungkin kita bisa sukseskan tanpa masyarakatnya berpartisipasi, ataupun dari berbagai pihak juga bekerja sama dengan kami. Oke, baik Pak Erik, kita di situ dulu ya, karena saya ingin menambahkan lagi mungkin ada tambahan dari pemimpin redaksi yang lain. IDN Times, Mbak Uni? Ya, terima kasih Rosi. Jadi kalau judul obrolan kita sebetulnya jawabannya gampang. Kita harus apa? Berarti publik harus melaksanakan 3M secara disiplin. Pemerintah harus melaksanakan 3T secara memadai ya dan disiplin. Pertanyaannya adalah mengapa 3M dan 3T itu belum memadai sampai hari ini lebih dari 10 bulan. Nah ini yang mungkin mesti kita cek. Nah saya ingin misalnya per hari ini kita mencatat rekor tingkat kematian yang tertinggi ya 476 meninggal dunia, tentu kita ikut berduka cita. Termasuk juga sampai hari ini sudah ada 647 tenaga kesehatan yang juga gugur dalam perjuangan melawan COVID. Ya, ini adalah data dari PBID. Kemudian ada juga hasil dari riset terbaru dari Louis Institute COVID Performance Index yang mengatakan bahwa Indonesia itu ada di peringkat ke-85 dari 98 negara dalam hal penanganan COVID. Ya. Berdasarkan metodologi data-data confirm case, confirm death per 1.000 orang ya,
hari ini Profesor Wiku, koordinator juru bicara juga memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang selama 2 minggu ini ternyata kasusnya naik. Dan memang kurva pandemi itu belum turun, kita belum mengakhiri gelombang pertama. Tadi Septian mengatakan rumah sakit overwhelmed di sejumlah tempat, dan ada di media sosial itu beredar misalnya cerita soal ada orang yang meninggal dunia di taksi sesudah ditolak oleh 10 rumah sakit. Ada yang harus menyewa ventilator, ya, 30 juta. Nah, ini kan puncak gunung es, ya, yang datanya sendiri diakui oleh pemerintah delayed data, beda antara data yang diumumkan tiap hari dengan level daerah. Nah, dalam situasi seperti itu, saya ingin bertanya kepada Pak Joni Plate, dan mungkin nanti Pak Erik bisa menambahkan, di mana kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sudah bisa menangani pandemi ini dengan baik. Ya, terima kasih Mbak Uni. Saya rasa itu langsung ditangkap oleh Pak Joni Plate. Silakan Pak Joni. Ya, kita bisa menangani dengan baik karena apa? Kita bisa juga menekan tingkat penularannya itu sampai dengan 1 juta. Kalau tidak ditangani dengan baik, meledak barang ini Mbak Uni. Yang kedua, kita juga harus bersyukur. Kita tidak berharap ada yang meninggal. Tapi tingkat kematian juga kita dapat dikendalikan dengan baik. Ini pekerjaan ini bukan pekerjaan satu kelompok seperti saya sampaikan tadi. Ya, tingkat penularan yang tinggi itu disebabkan oleh banyak faktor. Tapi faktor utamanya adalah kedisiplinan. Pada saat di mana kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan itu dengan tepat, ya, maka tentu pengendalian penularan bisa kita lakukan. Pada saat di mana tadi soal kedisiplinan tadi saya tuh menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Joni Plate, ya. Penting banget kepercayaan, membangun kepercayaan. Ya, kedisiplinan itu juga ditunjukkan oleh tokoh-tokoh. Hari-hari ini beredar video misalnya di sebuah acara selebrasi partai politik ada suap-suapan makan nasi tumpeng dengan sendok yang sama, ya. Angkanya di daerah itu naik, ya. Ada tokoh anggota partai yang secara terbuka mengatakan tidak bersedia untuk divaksin, ya. Jadi bagaimana? Ini adalah hal-hal yang terbaru. Tapi dari 10 bulan dari awal, kepercayaan masyarakat itu rendah terhadap keseriusan, ya. Saya setuju itu Mbak Uni, kepercayaan masyarakat itu rendah. Tapi dia bukan faktor tunggal, dia multifaktor penyebabnya. Dan saat ini, ya, tugas kita bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat itu bahwa ada beberapa tokoh, ya, atau beberapa kejadian yang kita tidak harapkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Uni, itu koreksi besar-besaran, itu harus kita atasi. Tetapi, ya, itu tidak memberi atau menjadi alasan kita untuk lengah dalam membangun kepercayaan itu secara bersama-sama. Pertemuan kita malam ini juga dalam rangka meyakinkan masyarakat. Ini kerja bersama-sama, ini harus disiplin. Kalau masyarakat nggak disiplin, ya seberapapun kerja kerasnya yang kita lakukan, sulit sekali. Sekarang banyak juga yang minta supaya penegakan hukum itu dilakukan secara tegas. Kita tahu di beberapa negara itu, ya, no mask, katanya no. Langsung dikurung. Right arrest katanya. Kan itu situasi kita. Saya kira jadi dengan situasi seperti begitu, justru kita perlu membangun, ya, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat, edukasi pada masyarakat, tidak perlu bosan dengan itu. Itu tantangan yang paling utama. Di saat yang bersamaan, ya, pemerintah melaksanakan tugasnya seperti Pak Erik sampaikan tadi, ya, melaksanakan tracing. Pak Joni, tapi mungkin gini, dengan data-data yang tadi diberikan oleh Pemret Aiden Times Unilubis, tidakkah itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dinilai tidak cukup mampu mengendalikan penyebaran COVID-19? Ya, karena 1 juta itu kan juga belum tentu itu 1 juta. Banyak sekali mungkin yang tidak terdeteksi, apalagi dengan adanya delay data. Beda yang cukup signifikan antara daerah dengan yang diumumkan setiap hari. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita 1 juta, ya. Bisa jadi. Ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Uni itu, ya, bahwa kita harus mengendalikan. Persoalannya kita, waktunya itu informasi, itu koreksi, itu evaluasi yang harus kita terima.
Tetapi momentumnya tidak stop di evaluasi dan koreksi. Ya, Momentumnya adalah bagaimana membangun ya tindakan korektif dan kolaborasi. Nah, hadir kita malam ini dalam rangka bukan mentransmisikan kekhawatiran, ketakutan kepada masyarakat, tapi justru kita harus membangun harapan dan membangun kepercayaan masyarakat agar bisa atasi masalah ini secara bersama-sama. Baik, saya mau masuk tidak, dalam rangka itu Pak Joni, dalam rangka itu karena sekarang sudah memasuki tahap kedua bagi kelompok pertama penerima vaksin. Saya juga ingin dengar dari Bu Retno yang tadi sudah saya ucapkan selamat terpilih sebagai bagian dari pimpinan COVAX MC program PBB. Bu Retno, Anda terpilih sebagai dengan suara terbanyak COVAX AMC ini untuk negara-negara berkembang penerima vaksin. Apa artinya ini untuk Indonesia? Apakah Indonesia bisa lebih cepat mendapatkan vaksin? Oke, makasih Mbak Rosi. Aku boleh sedikit balik ke pertanyaan tadi dari Mas Anton Septian bahwa vaksin adalah bukan satu-satunya penyelesaian masalah. Betul sekali, bahwa vaksin bukan merupakan satu-satunya masalah, tetapi satu di antara beberapa hal yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian mengenai masalah efikasi. Efikasi saya kira Emergency Use Authorization yang diberikan oleh BPOM diberikan dengan dasar-dasar saintifik yang cukup dan juga BPOM berhati-hati, sangat berhati-hati sebelum memutuskan untuk memberikan Emergency Use Authorization. Kemudian balik ke pertanyaan Mbak Rosi. Apa sih arti Indonesia untuk duduk sebagai co-chairs? Saya selalu melihat dari dua hal Mbak Oci. Pertama tentunya masalah trust. Trust, kepercayaan bahwa ini dalam konteks multilateral. Jadi kita keluar dulu dari situasi kita. Jadi pada saat awal pandemi secara konsisten kita terus menyuarakan prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Termasuk negara berkembang. Termasuk negara berkembang atau mungkin terutama adalah untuk negara berkembang dan least developed countries. Karena apa? Data mengatakan bahwa vaksin yang sudah tersedia sampai titik ini 95% sudah pre-order atau di-order oleh negara-negara maju. Nah ini kan memprihatinkan sekali dalam artian kita semua tahu bahwa virus ini tidak mengenal tapal batas negara. Dia lari ke sana ke sini. Dan kita mengenal apa yang dinamakan no one is safe until everyone is. Jadi masalah dunia tidak akan selesai kalau semua negara dunia belum dapat menyelesaikan pandemi ini. Oleh karena itu, dari sejak awal kita konsisten. Tetapi kita tidak hanya bicara, kita juga berkontribusi. Antara lain, kontribusi kita melalui CEPI. CEPI ini salah satu pilar yang berkontribusi untuk COVAX Facility. Kita menjadi anggota dari CEPI Investor Council. Kita juga melakukan penjajakan awal kerjasama antara CEPI dengan Bio Farma. Ini adalah salah satu wujud bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kita sendiri, tetapi kita juga berusaha dengan kemampuan kita untuk berkontribusi. Itu satu hal. Di sisi lain, saya melihat ini sebagai tanggung jawab yang memang harus dijalankan, nggak mudah. Tidak saja kita harus memperjuangkan kepentingan nasional kita, tetapi juga untuk kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang. Tanggal 27 kemarin kita sudah mulai pertemuan pertama yang dipimpin oleh 3 cewek dari Kanada, dari Ethiopia, dan Indonesia. Dan perjuangan kita untuk memperoleh equitable access untuk vaksin bagi semua negara, jalan juga masih panjang, Mbak Oci. Jadi sekali lagi, kita punya masalah di sini, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk dunia. Dan disitulah leadership Indonesia diharapkan dapat kita lakukan. Dari penjelasan itu saya ingin lempar lagi pada pemimpin redaksi yang belum saya kasih kesempatan. Boleh Bung Usman atau Bung Inu, siapa yang ingin memberikan tanggapan atas perburuan vaksin Indonesia yang dilakukan oleh Bu Retno, juga Pak Erik? Saya mungkin ya. Oke, Inu dulu silakan. Singkat boleh, habis itu saya kasih ke Bung Usman. Ya, singkat nih.
saya mengapresiasi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah dengan responsif untuk segala hal yang sebelumnya belum diketahui mau ngapain semua. Karena kita dalam situasi ketidakpastian yang belum pernah dalam sejarah kita menghadapi ini. Tetapi memang ada beberapa kritik yang disampaikan. Dan bagi saya itu wajar juga karena kita melihat itu setelah kita melaluinya. Jadi kita tahu mana yang salah, mana yang nggak salah. Dan untuk perbaikan ke depan, ini kan makin terang nih apa yang harus kita lakukan. Di awal-awal memang kayak kalau parade itu gedung-brengan, ya nggak ada orkestrasinya, nggak ada siapa yang memimpin, siapa yang akan menjadi penanggung jawab untuk putusan-putusan ini. Tapi sekarang kan makin terang dan makin clear kritik orang terhadap langkah-langkah pemerintah, terutama soal vaksinasi. Yang tadi Bu Retno menyebut soal kesetaraan akses vaksin kepada seluruh umat manusia ya, ke seluruh negara. Di Indonesia harapan kami itu juga diwujudkan. Tapi kemudian muncul ada isu vaksin mandiri di mana orang bisa mengupayakan sendiri, ini agak mengganggu sebenarnya. Oke, kita akan ke sana Bung Indro. Kita akan ke sana soal vaksin mandiri. Ditahan dulu, ada bagian kita bicara soal vaksin mandiri. Bung Usman? Ya, soal ketersediaan vaksin, kemarin Pak Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengupayakan 600 juta dosis. Kita punya kebutuhan sekitar 420 juta dosis. Nah, kalau kita lihat, ini kan produksi vaksin seluruh dunia itu terbatas. Jadi sudah bagus kita mendapatkan, ya sekian yang kita dapatkan sekarang, begitu kan. Kita dengar berita-berita bagaimana Malaysia misalnya, yang sampai sekarang itu konon, itu belum mendapatkan vaksin. Jadi Anda lihat Indonesia juga justru lebih maju? Iya, lebih baik begitu ya, lebih baik dibandingkan negara lain. Tetapi bisa juga dibandingkan negara yang lain lagi kita lebih buruk begitu kan. Nah, artinya apa? Yang dilakukan negara ini, ya artinya paling tidak negara sudah melakukan berbagai upaya begitu. Bahwa belum sempurna, ya karena memang situasinya crowded, belum pernah kita alami sebelumnya. Belum lagi kalau kita cerita negara-negara miskin yang belum mendapatkan, ya kita dapat dari Gavi nanti misalnya, itu sekitar 40 juta dan kita bisa memenuhi 425 juta vaksin, itu saya kira bagus. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan 600 itu kan spare, kan herd immunity yang dibutuhkan itu kan 70%. Baik. Jadi bukan 70% orang Indonesia yang divaksin begitu. Dan soal efikasi saya kira kan sudah jelas ya, WHO bilang 50% saja itu bisa dipakai, kita 65% sudah baik. Dan kasus di Norwegia misalnya, itu Pfizer itu ada 23 orang atau 25 orang meninggal. Jangan-jangan saya juga nggak tahu nih, karena efikasinya itu sampai 90% mungkin ya, bisa aja seperti itu karena dipaksakan disuntikan yang kemudian memicu efek seperti itu. Tentu kita belum bisa mendiskusikan itu karena tidak ada ahli virus di sini atau yang bisa membahas soal efikasi. Tapi Bung Usman, saya tahu dari Tempo mempertanyakan soal itu karena mereka juga melihat ada masyarakat yang masih mempertanyakan soal itu. Tapi juga dari Bung Usman dari Media Indonesia Group melihat itu sesuatu yang sebenarnya Indonesia sudah berjalan di jalur yang benar. Karena persoalannya Oci, ketidakpercayaan masyarakat itu kan bukan semata-mata karena urusan kesehatan, efikasi dan seterusnya kan. Tapi kita tahulah itu misalnya urusan politik. Ya, sudah ada polarisasi itu begitu. Itu ada di seluruh Jadi dunia juga. Penjelasan apapun tentang efikasi itu juga tidak akan selesai ya kalau tidak bisa hanya dijelaskan oleh medis. Karena karena Bung Usman sama Mbak Uni menjelaskan ini, saya tuh udah dibilangin udah harus berakhir untuk pindah ke bagian berikutnya. Tapi saya ingin sekali memasang video bagaimana Pak Erick Thohir itu sebenarnya punya video untuk menjelaskan distribusi vaksin itu akan terdeteksi, terregistrasi dengan barcode. Ada videonya yang bisa kita putar ya? Oke, kalau begitu saya ingin mengingatkan saja, ada Pak Erick Thohir menjelaskan soal bagaimana semua vaksin ini terdistribusi dengan baik, terdeteksi sampai di mana, itu dengan barcode. Tetapi yang terjadi, yang beredar di sosial media adalah barcode itu akan ada di vaksin sehingga kalau kita disuntik vaksin, kita akan masuk chips gitu.
Oke. Itu tugasnya media sama kementeriannya Pak Joni Plate tuh, si gencar. Oke, Pak. Debunking hoax. Pak Erik, sikat saja. Itu kan sebenarnya soal pendistribusian kan barcode. Sama sekali bukan soal kalau kita divaksin kita dikasih chips kan. Tadi Pak Joni sudah sampaikan bahwa realita yang kita hadapi sekarang itu kan memang kadang-kadang pemberitaan yang disambung-sambung dengan berita-berita yang tidak benar. Waktu itu bahkan video saya disambungkan dengan statement beberapa statement dari negara lain, ini mau dipasang chip. Tapi kan realitanya sejak awal kita jelas bahwa barcode yang ditempelkan di box ini kepentingannya itu kan untuk delivery. Ya, dan vaksin yang di dalam sini ada barcode-nya itu bukan buat chips. Tapi semua semata-mata kita ingin memastikan vaksin yang disuntikan ke masyarakat itu tanggal berapa dan harus disuntikan lagi tanggal berapa. Dan apakah delivery vaksin dari Bio Farma sampai ke gubernuran itu juga delivery dengan baik dan jumlahnya juga diterima dengan baik. Nah, cuman itu realita yang memang keseharian yang harus kita hadapi gitu. Yeah. Tapi ya kembali kalau kami dari pemerintah sama Bu Retno, Pak Joni, ya kita pokoknya kerja teruslah dalam arti tanpa lelah ya kita ingin memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat dengan segala kekurangan kami. Tapi pasti tidak ada niat kita pembohongan publik atau kita juga tidak ingin membantu masyarakatnya, rakyatnya. Tidak, kita bekerja sungguh-sungguh, tapi tentu ya tadi tidak sempurna, insya Allah terus kita perbaiki dengan dukungan dari semua. Oke. Dan saya rasa Pak Erik, ini bicara soal hoax ini ya, saya ingin mempertanyakan tanggung jawab media mainstream. Apakah banyaknya media berita, saya nggak ingin bilang berita kebohongan, kalau berita masa bohong gitu ya. Apakah kebohongan selama ini yang kita sebutkan sebagai hoax gitu ya, berlari begitu cepat? Saya ke pemretkompas.com, kompas.com kan punya fact check itu. Apakah ini juga bagian dari kegagalan media mainstream memberikan informasi akurat pada publik sehingga hoax itu jauh lebih cepat dan jauh lebih dimakan oleh publik? Ya kita harus paham soal bagaimana sebuah informasi sekarang tersebar ya. Kalau Ocit pakai kategori 10 tahun lalu beda sekali karena media mainstream sekarang punya pesaing demikian besar yaitu masing-masing orang bisa jadi perantara untuk berita ya. Dan umumnya berita-berita hoax itu bukan muncul dari media. Media utama justru menjadi kayak clearing house untuk membersihkan apa yang beredar di media sosial. Dan masalahnya sebenarnya saya melihat ada sebuah persoalan serius di negeri ini yang belum ada yang memperhatikan soal bagaimana kecakapan critical thinking di masyarakat, orang-orang terdidik itu masih sangat rendah. Critical thinking ini sesuatu yang serius karena bukan apakah dia bergelar sarjana atau master atau bahkan S3, bahkan mereka ada yang S3 pun nggak punya kemampuan critical thinking ya udah mengikuti apa aja yang dikatakan orang yang dianggap panutan, punya otoritas yang tanpa upaya untuk mengecek itu. Dan media sebenarnya punya peran, terutama media arus utama ya, karena dia tugasnya adalah mencari dan menemukan kebenaran. Dengan adanya hoax justru panggilan mencari dan menemukan kebenaran itu justru gede. Hanya persoalan yang ingin saya pertanyakan adalah kepada Pak Joni Plate nih terutama. Tadi disebut bahwa kita butuh kolaborasi. Saya sangat setuju Pak. Dalam posisi yang kita terhubung dengan banyak pihak tanpa ada barrier, ini memang bukan lagi kompetisi tapi kolaborasi. Pertanyaan saya adalah 6 atau hampir 10 bulan terakhir ini ya, saya tidak merasa bahwa kolaborasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu ada orkestrasinya. Baik. Itu tidak terwujud dan bahkan baru hari ini tuh Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat grup untuk mengkoordinasikan itu. 6 atau 10 bulan terakhir itu. Iya tuh. Tadi kita diundang di grup, mau tahu ya, dan grup WhatsApp. itu kayak pemerintah ya menyalahkan media aja ketika ada hoax. Padahal media mati-matian dan babak belur untuk melawan itu. Baik, ada pertanyaan. Baik, Bung Joni, saya benar-benar harus menyudahi dulu bagian ini. Saya memberi janji bagian yang pertama adalah langsung Pak Joni dulu di bagian pertama. Mengapa selama ini kolaborasi itu tidak seperti ada dirigennya? Siapa yang sesungguhnya dirigen dari kolaborasi ini? Kami kembali saat lagi.